kepada eksekutif, khususnya tim anggaran pemerintahan daerah atau TAPD yang telah bersinergi dalam melakukan pembahasan, mencermati dan melakukan kajian bersama terhadap dokumen rancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2026. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada alat kelengkapan Badan Musyawarah DPRD yang telah melakukan penyusunan kegiatan DPRD sehingga pembahasan rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2026 dapat terlaksana dengan baik dan lancar sebagaimana ketentuan. Bahwa paripurna penyampaian laporan komisi merupakan hasil rapat kerja komisi bersama mitra kerja atau stakeholder terkait dalam rangka pembahasan terhadap rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2026. Sesungguhnya ini merupakan rekomendasi yang dipertajam oleh Badan Anggaran dalam momentum rapat pembahasan bersama TAPD dalam beberapa kesempatan. Semangat menggali urgensi terhadap rancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2026 tergambar pada permintaan tambahan penjelasan maupun pertanyaan terkait hal-hal teknis yang sesungguhnya bagian ikhtiar dalam rangka menyamakan persepsi terhadap substansi KUAPPAS tahun anggaran 2026. Permintaan tambahan penjelasan, klarifikasi maupun saran masukan menjadi bagian dinamika yang terjadi pada saat rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD telah terkonfirmasi dengan baik. TAPD telah memberikan jawaban secara substantif melalui akurasi data dan informasi yang objektif. Oleh sebab itu, atas nama Badan Anggaran sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada anggota Badan Anggaran maupun TAPD yang bersama-sama dalam dinamika pembahasan KUAPPAS tahun anggaran 2026 ini, sehingga kita dapat melaporkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adapun resum hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa secara substantif dan normatif dokumen rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan regulasi. Yang kedua, Badan Anggaran DPRD sependapat terhadap tema pembangunan tahun 2026, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif untuk menurunkan kemiskinan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang meliputi 1. Peningkatan produksi pangan, 2. Peningkatan nilai tambah produk UMKM, yang ketiga perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata, 4. Peningkatan serapan tenaga kerja dalam sektor UMKM dan pariwisata, 5. Peningkatan akses infrastruktur pariwisata dan pertanian, 6. Perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, 7. Penguatan pendidikan yang berdaya saing, 8. Peningkatan akses kesehatan dan pola hidup sehat, 9. Reformasi birokrasi. Dengan catatan bahwa 9 prioritas pembangunan dimaksud ditempuh dengan 1. Strategi dan arah kebijakannya lebih tajam dan solutif, terukur serta mampu merespon tantangan yang kita hadapi dalam jangka pendek di tahun 2026 maupun tahun 2027. Yang kedua, strategi dan arah kebijakan tetap konsisten mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang telah disinkronisasi dengan RPJM Provinsi maupun RPJMN serta hasil sinkronisasi RKPD maupun RKP tahun 2026. Rapat paripurna yang terhormat, tahun 2026 merupakan tahun kedua dan tahun krusial dalam implementasi RPJMD tahun 2025-2029. Maka kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi fondasi kuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi ke depan. Berbagai tantangan dan hambatan pasti ada dan harus kita hadapi. Oleh karenanya konsolidasi eksekutif dan legislatif harus kuat dan menjamin reformasi fiskal secara akuntabel dan berkualitas dalam rangka mewujudkan konstruksi APBD kita yang kuat. Kami sepakat atas upaya penguatan fiskal menuju tingkat kemandirian di atas 20% dari baku APBD kita.
Kita optimis dan terus membangun kemandirian APBD kita menuju pola hubungan instruktif ke pola konsultatif setidaknya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Sehubungan hal tersebut, DPRD juga sepakat agar kita untuk lebih fokus melakukan penguatan pada sumber pendapatan asli daerah yang ditempuh melalui antara lain: 1. Upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang difokuskan pada percepatan dan perluasan digitalisasi dan diagnostik potensi ekonomi daerah. 2. Kerjasama pertukaran data antara instansi pusat dan daerah, terutama diimplementasikan pada pemungutan pajak dan retribusi yang merupakan sektor utama perekonomian di daerah. Ketiga, strategi pemberian insentif pajak dan retribusi daerah akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian lokal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa catatan penting menjadi penekanan dalam mengiringi kesepakatan terhadap KUAPPS APBD tahun 2026 antara lain: 1. Perlu dilakukan evaluasi dan penajaman terhadap program pembangunan, kepemudaan dan keolahragaan. Ketersediaan anggaran secara proporsional dalam pembinaan olahraga sebagai bagian penyiapan masa depan Banyuwangi harus juga melibatkan swasta. Pemberian reward bagi atlet berprestasi juga bagian sangat penting, misalnya dalam event Porprov, Popda, Peparnas, PON maupun event bergengsi lainnya. 2. Bahwa IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat strategis untuk kebijakan dan kemajuan. Oleh sebab itu, agar secara konsisten skor IPM kita pertahankan status kategori tinggi dengan terus bersama-sama mendorong langkah-langkah nyata di ketiga dimensi inti IPM tersebut, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. DPRD sependapat bahwa program dan kegiatan seperti Mal Orang Sehat, Jemput Bola, Rawat Warga, Garda Ampuh, Siswa Asuh Sebaya, Uang Saku Siswa Miskin, Banyuwangi Cerdas, Warung Naik Kelas, Teman Usaha Rakyat untuk terus dilaksanakan sebagai upaya nyata dan progresif sekaligus menjadi bagian ikhtiar dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu, program dan kegiatan di Dinas Pendidikan akan diorientasikan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Oleh sebab itu, kami sependapat kegiatan yang bersifat aplikatif dan progresif terus kita lakukan dan dapatnya ditingkatkan secara proporsional dan tepat sasaran sebagaimana target dalam RPJMD kita. Kegiatan aplikatif dan progresif dimaksud seperti: 1. Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Banyuwangi Mengajar, Garda Ampuh, pendidikan eksklusif, mewajibkan semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, peningkatan kompetisi guru, digitalisasi pelayanan di sekolah, pendidikan berbasis lingkungan atau pengurangan sampah, mitigasi bencana melalui sekolah asuh sampah, sekolah asuh sungai, tagana, masuk sekolah, dan lain-lain. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka pencapaian target prioritas pembangunan di tahun 2026, postur anggaran pada KUAPPS tahun 2026 dirancang sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2.558.268.269.200 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 750.894.401.233 rupiah. Ada kenaikan sebesar 48.587.850.801
Rp1.400 atau sekitar 6,92% dari APBD tahun 2025, yaitu sebesar Rp702.306.850.833. Yang B, pendapatan transfer kita proyeksikan sebesar Rp1.737.203.680.062 atau turun sebesar Rp963.337.877.274 atau senilai 35,39% dari APBD tahun 2025 sebesar Rp2.519.589.336. Yang C, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 2,10% dari APBD tahun 2025 sebesar Rp50.248.741.993 menjadi Rp50.216.528. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.536.564.763 mengalami penurunan sebesar 25,56% dari belanja daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp3.406.619.936. Pembiayaan neto. Pembiayaan neto pada APBD tahun 2026 diperkirakan sebesar minus Rp401.533.650 dari minus Rp66.519.245.226 pada APBD tahun 2025. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2026 sebesar Rp22.369.643.662 yang merupakan estimasi silpa. Pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2026 sebesar Rp40.771.177.312. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian hasil pembahasan atas rancangan KUA dan BPS APBD tahun anggaran 2026 yang dapat kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga kesepakatan ini menjadi bagian ikhtiar dalam mewujudkan Banyuwangi lebih maju dan sejahtera. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.